Inilah kondisi sungai di sekitar kami. Sayangnya, airnya kotor. Sedangkan masyarakat sekitar menggunakan air ini untuk kehidupan sehari-hari. Anak-anak perlu belajar bagaimana menjaga air agar tetap bersih. That's why I bring this problem into my class. Saya Hamidah, guru kelas di SDN Ringin Kencana 2, Kecamatan Tabunganen. Hari ini akan mempraktikkan pembelajaran membuat saringan air sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang coba anak-anak tengok ke kanan. Oke, kemudian tengok ke kiri. Kembali lagi ke depan. Adakah teman kalian yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Baik, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Siapa yang mendapat giliran hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Ismail. Berdoa dimulai. Bismillah. Yuk, kita nyanyi sama-sama. Cinta pujaan hatiku. Selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama keluar yuk untuk mengamati lingkungan sekitar. Anak-anak, coba kita perhatikan. Kita lihat kondisi sungai yang ada di depan kita. Bagaimana menurut kalian? Apakah airnya bersih atau kotor? Ya. Agak keruh, Bu. Nah, tadi di kelas kita sudah menyanyikan lagu Desaku Yang Kucinta, yang mana lagu itu menggambarkan kondisi desa yang asri. Kalau kondisi sungai kita seperti ini, apakah masih bisa disebut asri? Tidak, Bu. Nah, kenapa air bersih itu penting? Buat mandi juga, Bu. Nah, jadi air kotor itu sangat merugikan kita. Oleh sebab itu, hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana membuat air yang kotor menjadi air yang bersih. Cukup pengamatan kita pada hari ini, sekarang kita kembali ke kelas. Yuk, kita senam sebentar. Bila mencuci baju, ku butuh air. Mengakibatkan ketidakseimbangan antara komponen biotik dan abiotik. Oleh sebab itu, tugas kita adalah menjaga kebersihan air agar keseimbangan itu tercipta. Dan terakhir kita pakai batu untuk menahan semua lapisan di atasnya supaya tidak hanyut keluar bersama air. Nah, sekarang kita bagi menjadi 3 kelompok ya. Silakan. Ya, sekarang semua sudah membentuk kelompok. Bit 1, bit 2, bit 3. Oke, good job. Ya, silakan kembali ke kelompok. Baik, sekarang kita akan bekerja sama membuat saringan air sederhana dengan bahan-bahan yang telah tersedia. Ya, ditekan-tekan. Apalagi sini. Lagi kah? Lagi. Sini. Sudah semua selesai membuat alatnya? Oke, selanjutnya mari kita saring air yang tadi sudah kita ambil. Silakan. Ya, tuangnya pelan-pelan aja. Tuh, yang tuangan pertama tadi sudah mulai keluar. Kita lanjutkan ke tuangan kedua. Lagi. Oke. Nah, silakan diamati hasilnya. Bisa dibantu temannya mengamati? Sudah ada tetesan? Oke. Wow.
Baik, sekarang saatnya kita melakukan presentasi. Setiap kelompok akan maju ke depan, menceritakan pengalamannya, melakukan percobaan. Kemudian nanti setelah semuanya maju, kita akan bandingkan hasil dari tiap kelompok. Kemudian kita bahas apa penyebabnya. Pons, arang, ijuk kelapa, pasir, dan batu. Hasilnya dari air kotor menjadi lebih bening. Coba kita lihat hasil air saringan dari kelompok 3. Lebih keruh daripada saringan kelompok 1. Kira-kira kenapa ya? Mungkin karena kami meletakkan kapasnya terlalu sedikit, Bu. Iya, betul sekali. Karena banyaknya bahan penyaring itu juga jadi penentu jernih atau tidaknya hasil air yang kita tuang. Jadi, apa yang berhasil dari percobaan kita hari ini? Air bisa menjadi lebih jernih setelah disaring, Bu. Bagus, Sila. Nah, lalu apa yang kurang berhasil dari percobaan kita? Masih ada kotoran-kotoran kecilnya, Bu. Betul sekali. Jadi, meskipun kita menggunakan saringan air sederhana, tapi menjaga kebersihan air sejak awal itu jauh lebih penting. Kalau Ibu Hamidah bilang saringan, tangan di atas dan berputar. Jangan salah. Saringan. Air kotor. Nah, salah lagi. Oke, tepuk tangan dong. Jadi, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Air bersih itu penting untuk kehidupan, Bu. Betul sekali, Arbaina. Lalu, bagaimana cara sederhana untuk mendapatkan air bersih tersebut? Dengan membuat saringan air sederhana dan menjaga kebersihan sungai, Bu. Bagus sekali anak-anak Ibu. Nah, meskipun tadi hasil dari percobaan kita ada yang berbeda, ada yang jernih dan ada yang masih keruh, itu tidak menjadi masalah. Karena setiap percobaan itu tidak harus selalu berhasil. Baik, sudah siap ya? Semuanya sudah terhubung dan masuk ke Mentimeter. Silakan dijawab pertanyaan pertama. 1, 2, 3. Oke, belum ada respon yang masuk nih. Alhamdulillah, hasilnya 71% senang dan 29% bersemangat. Hore! Keren-keren. Paling disukai adalah membuat saringan air. Kamu bisa tarik diagramnya dari sana ke sini. Tapi kalau kamu merasa kurang seru, kamu bisa tarik diagramnya di situ. Sudah disubmit semua pertanyaan ketiga? Oke, silakan semuanya lihat ke proyektor. Alhamdulillah, ternyata anak-anak semuanya memilih sangat seru. Hooray! Nah, sekarang tugas kalian di rumah adalah melakukan langkah sederhana dalam menjaga kebersihan air. Apa contohnya ya? Tidak membuang sampah sembarangan, Bu. Iya, betul sekali, Haikal. Tidak membuang sampah sembarangan di sungai. Banyak lagi langkah-langkahnya. Contohnya misalnya menutup tempat penyimpanan air, kemudian menghemat penggunaan air bersih. Minggu depan kita ceritakan pengalaman kita ya. Hari ini pembelajaran kita telah selesai. Silakan duduk yang rapi. Baik, terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan luar biasa. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa setelah belajar. Bismillah. Selamat pulang. Deep learning bukan hanya tentang mengajarkan anak bagaimana menyaring air, tetapi menumbuhkan kesadaran pentingnya menjaga kebersihan air. Disinilah lahir generasi yang peduli lingkungan dan masa depan.